lagi belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Tadi yang menyangkut tantangan ideologi kita adalah komunis. Nah, TAP MPRS maksudnya itu nomor 25 tahun 1966 itu juga tidak dimasukkan. Jadi kita berbicara Pancasila yang di luar konteks. Nah, itu membawa kita kepada pemikiran yang ketiga. Ini adalah Pancasila versi Soekarno di 1 Juni ya, yang bisa diperas-peras. Setahu kita bahwa Pancasila 1 Juni itu tidak menjadi dasar hukum. Dia hanya sebagai historis pengantar lahirnya Pancasila. Yang menjadi dasar hukum yang kita sepakati bersama adalah Pancasila yang dilahirkan 22 Juni 1945, yaitu Piagam Jakarta. Yang ada di Kota Pekanbaru khususnya Provinsi Riau umumnya dengan ini menolak tumbuh kembangnya bahaya laten komunis khususnya PKI di bumi Lancang Kuning dan di bumi Pertiwi Indonesia Raya ini. Ini PKI. Kami siap bertumpah darah untuk mengganyang PKI di bumi Pertiwi ini. Para komunis untuk itu hati-hati kalian untuk mengembangkan kembali ajaran kalian. Karena kalian adalah musuh bangsa Indonesia. Kami cinta NKRI. Tabir. Bubarkan. Kita gerakkan mahasiswa dan sebagainya untuk membubarkan DPR. Kelebu DPR Jogja ini perlu dibubarkan. Kalau mereka melindungi PKI, kita lihat saja nanti. Kita lihat. Saya siap di paling depan. Dan nanti ada pernyataan. Akhir-akhir ini, ruang publik terdengar gaduh dan kebisingan. Hal tersebut dipicu oleh suara lantang wakil rakyat tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang lebih dikenal dengan RUU HIP. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP dinilai oleh publik sebagai salah satu RUU kontroversial yang dibahas DPR di tengah pandemi virus corona. Kontroversial dilihat dari sudut proses pembahasan, pengesahannya, dan juga substansinya. Rancangan undang-undang ini baru saja diajukan ke Badan Legislatif akhir April lalu, tapi sudah menuai kontra di masyarakat. RUU HIP ini dinilai terlalu mengada-ada. Dalam pertimbangannya disebutkan undang-undang ini perlu sebab belum ada undang-undang dalam bentuk haluan ideologi Pancasila sebagai landasan hukum yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, apakah selama lebih dari 74 tahun merdeka, penyelenggara negara melaksanakan tugasnya tanpa landasan hukum ideologi Pancasila? Ada juga yang menilai bahwa tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25-MPRS-1966 tentang pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia dalam RUU HIP sebagai jalan bangkitnya kembali partai terlarang ini. Bagaimanakah sebenarnya RUU HIP ini? Forum Tanah Air akan menghadirkan sejarawan senior dan juga komentator politik Indonesia, Batara Hutagalung. Anak keenam dari seorang letkol purnawirawan dan ibu yang masih keturunan Belanda ini sudah malang melintang dalam pentas nasional sejak Orde Lama, Orde Baru, era reformasi hingga saat ini. Hadir pula salah satu pakar hukum tata negara Indonesia yang pernah menjadi staf ahli presiden dan pernah menjabat sebagai komisaris utama di 2 BUMN, Refli Harun. Mantan wartawan dan aktivis ini tidak pernah sepi dari mengkritisi pemerintah sekalipun berada dalam lingkaran pemerintah. Selanjutnya, politisi Partai PKS yang dikenal tegas namun selalu tampil santun dengan senyumannya yang khas, Mardhani Alisera.
Datang dari keluarga Betawi dan menghabiskan masa kecilnya di daerah Galur, Cempaka Putih, politisi yang satu ini dikenal juga sebagai penggagas tagar 2019 ganti presiden. Rocky Gerung, akademisi, pengamat politik, dan filosofer, salah satu pendiri Setara Institute, think tank di bidang demokrasi dan human rights, selalu hadir dengan sentilan-sentilannya yang kontroversial. Hersubeno Arif, wartawan senior yang juga konsultan media dan politik, akan menjadi moderator dalam diskusi dan dialog ini. Acara ini diadakan secara online melalui Zoom webinar pada hari Minggu 14 Juni 2020 pukul 10 Eastern Time waktu New York dan sekitarnya atau pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kita ingin memahami tanah air secara apa adanya dan berupaya memajukan negeri ini dengan segala daya. Forum Tanah Air mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video-video kami. Terima kasih Mas Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di teman-teman di Amerika, karena ini selisihnya sekitar 11 jam ya dengan Jakarta. Juga selamat sore untuk teman-teman di kawasan Eropa, dan untuk Asia Pasifik ini sudah malam pukul 21, sementara teman-teman di Australia ini kalau tidak salah sudah hampir tengah malam ini. Jadi kita semua hari ini berkumpul bersama dalam sebuah acara yang digelar oleh Forum Tanah Air, ini teman-teman diaspora yang ada di Amerika, terutama di New York, di Houston, dan LA, dan juga di Chicago. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ada 4 orang narasumber, dan saya kira saya tidak perlu mengulang lagi mengenalkan mereka satu persatu. Dan kemudian juga gini, saya kira saya minta juga sambil memberikan closing statement masing-masing berkaitan dengan kalau begitu apa nih action plan-nya ini ya, banyak sekali yang mendesak dari tadi di chat room itu, apa action plan-nya, cuman sekedar ngomong gitu, itu yang penting harus dilakukan. Silakan Pak Batara. Baik, jadi sebagai closing statement, tadi saya sudah singgung sedikit, begini, kelihatannya sebagian terbesar rakyat Indonesia ini saya berani katakan buta sejarah. Karena yang ada di buku-buku sejarah itu, saya lakukan penelitian sejak 25 tahun, itu banyak sekali yang salah, termasuk yang ada di buku materi sosialisasi 4 pilar. Jadi Bung Mardhani juga sebagai anggota DPR kan juga anggota MPR. Baik, sejak beberapa tahun saya sedang menyiapkan satu tulisan dan insya Allah dalam beberapa hari ini akan selesai. Saya kirim juga nanti kalau nggak keberatan saya kirim ke semua pembaca di sini, narasumber dan Bung Mardhani. Siap. Oke, intinya begini. Tadi saya sudah katakan bahwa Indonesia, bangsa Indonesia ini bangsa yang baru. Ya. Baru lahir tanggal 17 Agustus tahun 45. Yang 28 Oktober tahun 28 itu baru embrionya, gagasannya dimunculkan. Nah, oleh karena itu ini disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya 17 Agustus tahun 57. Yang diperlukan sebagai bangsa baru adalah membangun bangsa dan jati diri bangsa yang dinamakan nation and character building. Jadi memang sesekali ada yang bicara mengenai nation and character building, tetapi secara keseluruhan ini tidak pernah disinggung. Nah, oleh karena itu insya Allah dalam beberapa hari selesai tulisan saya, cukup panjang, akan saya sampaikan gagasan pertama sebagai kritik terhadap materi sosialisasi 4 pilar,
tapi juga sebagai usulan, saya menghimbau bagaimana seluruh tokoh masyarakat, stakeholder, baik dari mulai lembaga kepresiden, menteri, anggota DPR, anggota MPR, itu kita bersama-sama mulai memikirkan, menyusun konsep untuk membangun bangsa dan jati diri bangsa. Akan termasuk di dalamnya, itu nanti nilai-nilai Pancasila itu akan otomatis, tanpa kita harus menjabarkan apa itu satu persatu. Karena itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, untuk menghayati, mengamalkan, dan atau mengerti Pancasila, saya katakan kita hanya perlu 3N. Nalar, nurani, nasionalisme. Nah, inilah basis kita untuk membangun bangsa dan jati diri bangsa. Kemudian himbauan saya untuk tidak lagi menggunakan kata founding fathers. Karena itu memang di Amerika hanya 7 orang. Jadi saya di sini tidak pernah disebutkan, kadang-kadang yang menyebut founding fathers and mothers. Bagaimana kalau saya usulkan, kita sebutkan para pendiri negara dan bangsa Indonesia. Untuk sementara itu dulu, terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Selamat malam, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Batara. Bung Mardhani, setelah itu nanti Bung Refli, dan closingnya Bung Rocky Gerung. Terima kasih Mas Ersu, teman-teman sekalian, mobil khusus Forum Tanah Air, saya bahagia sekali. Dan izin kalau Pak Batara mengingatkan history repeated by itself, saya mengingatkan bahwa long walk to freedom-nya Nelson Mandela masih panjang mencintai negeri ini. Jangan emosi, saya setuju tadi, nalar, nuraninya setuju, nasionalisme setuju. Ayo teman-teman, jangan bosan mencintai negeri ini. Jangan baper. Nggak kenapa. Kirim surat semuanya ke Pak Jokowi. Kirim surat ke fraksi PDIP. Kirim surat. Semuanya sekarang ini connected dengan sosial media. Sampaikan masukannya. Ini sekarang nih, pada hari ini Mas Hasto katanya sudah bilang, Eka Sila, Trisila mau ditarik, TAP MPRS masuk. Kalau partai politik, kalau berani untuk melawan keinginan publik, itu namanya bunuh diri gitu loh. Nah, karena itu speak up, bicaralah gitu loh. Saya pernah ketemu dengan satu anak muda, kenapa dia ikut politik, dia bilang, get angry and get involved, ya. Marahlah, tapi terlibatlah. Ayo, nomor saya boleh di-share sama Bang Tata gitu loh. Mas Rocky Gerung, Bung Rocky selalu, Mas Bung Refli, Pak Batara tadi udah nyiapin. Kita harus cinta negeri, tapi tidak ada jalan mudah. Karena begini, ketika semua kita begini, tapi ketika pemilu dengan masyarakat yang masih di bawah 7.000 US dollar, teman-teman tahu 20.000 rupiah bisa berubah kok suara itu. Kami di PKS sudah sadar kok, bekerja, bikin macam-macam, tapi di akhir dikasih diserang 20.000 kok berubah. Ya, Bapak nggak ngasih duit sih gitu loh. Kita kan perlu duit gitu kan. Nah, sehingga buat saya, teman-teman jangan bosan, jangan patah arang, jangan baper, terus cintai negeri ini, terus perhatikan, terus kasih masukan, dan terus perbaiki. Insya Allah, saya tetap yakin. Kalau everything rise and fall on leadership. Semua naik turun karena kepemimpinan. Kalau saya sudah mulai mikir 2024. Ayo kita siapkan diri buat 2024 sehingga dapat pemimpin yang baik. Begitu. Terima kasih. Apa tagline-nya apa 2004? Ganti presiden lagi atau? Oke. Bung Refli, kalau mengikuti alur berpikir Anda, ya, kalau mengikuti alur berpikir Anda tadi, persoalannya bukan sekedar memasukkan menghapus masukkan TAP MPR atau kemudian menarik apa yang disampaikan oleh Bung Mardhani tadi. Jadi ini secara ini udah salah gitu, termasuk Pak Batara juga berpikir. Iya, saya katakan secara paradigmatik keliru. Jadi rancu ya, rancu kalau dalam bahasa Rocky Gerung kan dungu. dalam bahasa yang lebih ilmiah kan itu ada kesalahan paradigmatik ya, rancu. Nah, karena itu menurut saya tidak ada cara lain, kita harus tolak RUU haluan ideologi Pancasila ini. Kenapa? Saya khawatir kalau undang-undang ini terus berjalan, maka dia akan ada pemegang saham terbesarnya,
jadi seperti saham di korporasi atau BUMN misalnya, maka kelompok politik tertentu akan menikmati saham terbesar dan bisa jadi alat gebuk yang baru untuk mengatakan bahwa hanya pikiran mereka yang betul, pikiran orang lain keliru. Padahal konstitusi kita jelas mengatakan kemerdekaan pikiran dan hati nurani itu adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dibatasi dalam keadaan apapun. Orang sering lupa, kalau kita mau ekstrim tapi kita susah bicara di ruang publik, kita berpikir apa saja nggak apa-apa kok, ya kan? Bahkan sampai hal paling substantif, berpikir tidak percaya Tuhan misalnya, berpikir kita harus ada khilafah, ada HTI, ada PKI misalnya begitu. Tapi kan tahu kalau pembicaraan ini masuk ke ruang publik, maka kelesetannya kan tinggi sekali. Padahal berpikir sekeras-kerasnya, itu nggak ada masalah menurut konstitusi kita, karena itu adalah hak azazi manusia yang tidak bisa dibatasi. Yang masalah adalah kalau Anda tidak hanya berpikir saja, tapi Anda bertindak, dan tindakan itu kemudian melanggar hukum. Jadi, kenapa misalnya PKI itu dilarang, komunisme itu dilarang? Karena ada hukum yang melarangnya, ya kan? Karena ada hukum yang melarangnya. Nah sekarang, kenapa HTI terlarang? Karena ada hukum yang melarangnya. Kalau tidak ada hukum yang melarangnya, dia jadi sah. Dan jangan-jangan dia menjadi tafsir Pancasila yang baru. Seperti yang pernah dikatakan Bung Karno dengan nasakomnya. Kan begitu. Karena itu menurut saya memang, kalau kita mau melihat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, nanti kita akan repot pada perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, menurut saya. Dan masyarakat bingung, masyarakat tidak paham. Kita ini mendebatkan apa? Padahal, yang namanya undang-undang itu, kalau kita bicara disiplin hukum, undang-undang itu tidak boleh dibuat dengan multitafsir. Jadi bahasa hukum itu ada bahasa yang harus precise, tidak boleh memunculkan misalnya dui arti, ambivalen misalnya. Jadi kalau misalnya ada istilah katakanlah ideologi, harus jelas apa itu ideologi. Kalau ada istilah haluan, harus jelas apa itu haluan. Falsafah harus jelas. Kalau itu masih juga kita perdebatkan, dan kemudian di antara pembentuknya saja dia nggak jelas definisinya apa, dan kemudian banyak silang sengketa di antara logika berpikirnya, maka itu bukan sebuah produk hukum yang baik. Jadi menurut saya, daripada banyakkan mudaratnya, ini PKS banget nih perspektifnya, ya kan? Nah, lebih baik undang-undang ini tidak usah dibahas lebih lanjut. Carilah undang-undang yang jauh lebih konkret dan menjawab permasalahan bangsa ini. Itu yang lebih penting ketimbang kita membuat undang-undang yang abstrak, tetapi hanya akan memunculkan perdebatan-perdebatan yang tidak produktif, tetapi potensial digunakan untuk menggebuk lawan politik yang tidak setuju dengan model klaim dan lain sebagainya. Anda Pancasila, saya Pancasila, ya kan? Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Refli Harun, saya Pancasila, dan lain sebagainya. Saya kira itu saja, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Konkret ini, rekomendasinya konkret. Jadi batalkan, tidak usah dilanjutkan karena kontraproduktif, dan kalau dilanjutkan berbahaya, gitu ya. Sekarang Bung Rocky, silakan. Oke, saya juga ada di dalam pikiran yang sama. Karena saya anggap Pancasila itu bukan ideologi. Pancasila itu kumpulan ide. Dalam demokrasi, ide itu harus dibiarkan tumbuh. Nah, sekali ide itu diresmikan melalui undang-undang, dia menjadi alat politik. Itu soalnya. Nah, kita lihat misalnya di dunia, dulu kita tahu yang namanya partai buruh, itu metode perjuangannya adalah class struggle, perjuangan kelas. Partai buruh Inggris itu dia rubah anggaran dasarnya, menghilangkan istilah perjuangan kelas. Karena udah nggak sesuai dengan zaman. Kenapa? Karena untuk memperjuangkan buruh itu orang bertengkar di parlemen, bukan lagi dengan berkelahi di jalan. Jadi berpindah diskursus itu, diubah. Demikian juga Marxisme dulu itu bukan ideologi, itu adalah alam pikiran filosofi. Tapi kemudian oleh Lenin di Uni Soviet dijadikan ideologi negara. Lenin menjadikan Marxisme state ideologi dengan mengubah Marxisme menjadi Leninisme. Penggantinya Stalin melakukan deleninisasi, dihapus lagi pengertian Lenin tentang Marxisme. Yang berlaku adalah Stalinisme. Begitu terus-menerus perubahannya.
Jadi ideologi yang diresmikan itu justru menutup kemampuan kita untuk berpikir imajinatif. Itu duduk perkaranya tuh. Nah, karena itu kita harus teguh mengatakan di dalam demokrasi presiden itu berdiri di antara rakyat yang berbeda. Jadi jangan rakyat disamakan dalam satu kotak yang namanya Pancasila. Kalau ada rakyat berpikir untuk Islam adalah ideologi saya, oke, itu pikiran dia, pikiran partai. Ada yang Kristen adalah ideologi saya. Kalau saya misalnya, saya bilang, ideologi saya sebagai pribadi adalah environmentalism. Lalu saya tagih, di mana Pancasila menjamin bahwa ideologi saya environmentalism? Orang akan bilang, Soekarno nggak pernah bicara tentang environmentalism. Iya, karena ide tentang lingkungan pada waktu zaman Soekarno belum masuk dalam percakapan dunia. Tapi kalau Anda bilang sekarang itu bahwa environmentalisme itu bukan ideologi, ya milenial semua akan marah pada Anda. Karena semua orang sekarang ingin memprotek lingkungan. Bahkan ingin memasukkan pohon sebagai warga negara itu. Itu udah ada dalam pikiran pembicaraan tentang konsep ide itu. Jadi itu soalnya tuh. Sehingga satu waktu kalau saya bilang, saya seorang environmentalis, saya mau menuntut hak pohon untuk jadi warga negara. Lalu pemerintah bilang, menurut Undang-Undang Haluan Ideologi Negara, pohon bukan warga negara. Karena itu pikiran Rocky Gerung sebagai narasumber adalah salah. Karena itu dia mesti ditangkap karena menghina ideologi Pancasila. Maka saya berubah jadi dari narasumber jadi narapidana itu. Hanya karena kedunguan penafsiran tentang ide itu evolve dan tumbuh. Jadi sekali lagi, menganut demokrasi artinya membiarkan pikiran tumbuh berbeda. Jangan diofisialkan melalui undang-undang yang judulnya kacau. Haluan ideologi. Ideologi itu adalah haluan itu. Nah, karena itu saya ingin agar supaya Pancasila biarkan dia tumbuh sebagai diskurs kebudayaan. Jadikan dia sebagai ide, bukan ideologi. Ide penuntun, bukan ide pengatur. Saya kira itu poinnya, dan saya senang karena kita bisa bicara bebas di sini dengan fasilitas Forum Tanah Air. Dan mudah-mudahan Forum Tanah Air bisa berubah menjadi Partai Forum Tanah Air. Ideologinya environmentalist. Oke, karena tanah dan air gitu ya. Tanah air itu environmentalist ya. Yang didukung di presiden, yang didukung presiden, teman-teman saya di sana, Tata, Helmi, segala macam yang berupaya untuk merapatkan kemampuan kita berpikir melalui forum ini setelah mengambil yang baik. Ini lebih penting daripada pembahasan di DPR tentang Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam. Ini luar biasa. Saya kira kalau kita lihat benang merahnya semua narasumber sampai pada satu kesimpulan yang sama bahwa sebenarnya ini hanya membuang-buang waktu kita, bahkan hanya menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat kita tentang undang-undang. Jadi rekomendasinya saya kira kalau saya tidak mendahului teman-teman, kita menyimpulkan Forum Tanah Air merekomendasikan untuk undang-undang itu dibatalkan ya. Apakah itu dimasukkan, apakah tentang Ekasila, Trisila dicabut, atau apakah kemudian TAP MPRS nomor 25 tahun 66 juga dimasukkan, itu tidak ada hubungannya gitu ya. Tidak ada kait-mengaitnya begitu. Jadi persoalannya itu yang saya kira rekomendasi yang bisa kita sampaikan, itu strong recommendation. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber atas nama Forum Tanah Air, juga kepada teman-teman dari berbagai belahan dunia, mulai dari Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, di Australia, dan juga Asia Pasifik, dan juga tentu Indonesia. Indonesia ini kalau nggak salah ini mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Ya, sampai Aceh sampai Papua ikut hadir di sini. Ini luar biasa, dan saya mengucapkan terima kasih juga dipercaya menjadi host untuk acara ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan secara sengaja atau tidak sengaja, tapi kami mengundang Anda kembali untuk pertengahan Juni, itu tadi seperti juga usulnya Bung Mardhani tadi, untuk hadir lagi dalam diskusi membahas berbagai persoalan-persoalan yang muncul, terutama banyaknya penyelundupan pasal dan undang-undang selama COVID ini berlangsung. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Saya kembalikan ke Mas Tata. Masya Allah, terima kasih Mas Hersu, narasumber semuanya. Saya hanya mau stress out bahwa insya Allah bulan depan kita akan mengadakan ini tiap bulan, dan bulan depan kita akan mencoba mengupas suatu
adanya indikasi bahwa arah yang kita lagi jalani saat ini, quote unquote ya, ini adalah constitutional authoritarian. Kenapa? Kita lihat dari produk undang-undang yang ada sekarang, itu sepertinya, kita ambil contoh lah seperti Undang-Undang Minerba. Maaf nih Pak Mardhani, katanya lebih mengarah, dan juga Omnibus Law, lebih berpihak kepada pengusaha. Dalam ini ada indikasi permainan oligarki dalam kekuasaan. Dan juga kalau kita lihat yang sudah diundangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, yaitu di mana hierarki perundang-undangan dilabrak. Nah, ini kan kalau istilah kami di Forum Tanah Air, ini test water. Tapi kalau istilahnya Mas Hersu, ini tes ombak ya. Jadi parah rupanya ombak ini. Dan bisa jadi tsunami gitu. Ya begitu. Nah, kemudian juga ada rancangan undang-undang yang baru saja kita bahas mengenai HIP. Kemudian undang-undang ITE yang pasal karetnya. Ini semua saya kira, kami kira ini perlu kita bahas dalam satu forum. Apakah ini betul merupakan satu indikasi mengarahnya Indonesia kepada suatu negara otoritarian but constitutional? Kalau biasanya kita lihat otoritarian dengan lembaga-lembaga yang enforce kekuatan penguasa itu, seperti dalam zaman Orde Baru ada Pangkop Kamtid dan lain sebagainya. Kita melihat di era sekarang ini ada indikasi bahwa penguasa atau pemerintah saat ini kelihatannya mau menjadi otoriter, tetapi melalui konstitusi. Dan ini sangat menjadi concern kita di Forum Tanah Air atau teman-teman dari luar negeri, karena seperti Pak Mardhani dan kawan-kawan, itu hanya 50 kursi. Sementara di dalam DPR itu tidak ada artinya 10%. Jadi ada 80% yang menyetujui, semua jadinya ketok palu semuanya, jalan semuanya. Ini concern kita, insya Allah kita akan hadirkan pembicara-pembicara tentunya akan lebih menarik selalu. Ini buat catatan teman-teman, dan sekali lagi terima kasih buat narasumber, dan bil khusus kepada Mas Hersu. Kuat terus Mas Hersu ya. Jangan mundur. Walaupun jadi terus, jangan dia naikkan lagi jadi tersangka. Jangan dikompor-komporin. Selamat Mas Hersu, keren banget. Mardhani juga Mardhani bisa berubah dari narasumber jadi narapidana dia. Kayaknya yang aman ini Pak Refli nih, karena Pak Refli yang tahu betul soal hukum. Jadi dia Pak Refli main di antara peranting-ranting hukum sehingga terhindar kelihatannya. Nggak ada yang kita terhindar. Kalau diincar ada aja salahnya. Tergantung menjadi orang bidikan apa enggak, itu aja. Istilah saya terpilih. Jadi siapa yang terpilih orang, aja. Padahal dia lagi diincar. Iya. Baik. Oke, selamat diincar. Baik. Terima kasih sekali lagi Mas Hersu, terima kasih narasumber. Oke, salam ya. Perjuangan semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang kita hasilkan dalam diskusi ini bisa menjadi rekomendasi dan referensi kita ke depannya, khususnya kita masyarakat yang melihat bagaimana sepak terjang dari pemerintah saat ini, dan tentu juga teman-teman kita di legislatif ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.